Fungsi kanal kalium. Kanal kalium itu hanya membolehkan ion kalium masuk ke dalam sel. Kenapa sih kanal protein itu sangat penting bagi tubuh kita? Tentu karena mereka itu memungkinkan transmisi sinyal saraf dan kontraksi otot. Jadi, meskipun lapisan ganda lipid merupakan penghalang impermeable bagi ion-ion larut air, membran plasma itu memiliki solusi khusus, yaitu kanal protein. Intinya, kanal protein adalah jalur berisi air yang memungkinkan ion-ion kecil seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida untuk melewati membran. Kanal ini sangat selektif, hanya mengizinkan ion spesifik dengan diameter kurang dari 0,8 nanometer untuk lewat. Misalnya, kanal natrium hanya membolehkan ion natrium masuk, sedangkan kanal kalium hanya membolehkan ion kalium masuk. Jadi, tanpa kanal protein, ion-ion ini tidak dapat menembus membran, sehingga fungsi vital seperti transmisi sinyal saraf dan kontraksi otot tidak akan mungkin terjadi. Keempat, bahan-bahan yang membutuhkan bantuan untuk menembus membran. Apa sih yang dilakukan protein pembawa? Jadi, protein pembawa itu membantu bahan-bahan penting seperti glukosa melewati membran. Lalu, apa sih transport aktif itu? Transport aktif adalah proses yang menggunakan energi untuk memindahkan bahan melewati gradien konsentrasi. Kemudian, bagaimana sih cara sel memindahkan bahan-bahan besar seperti protein? Caranya melalui proses endositosis dan eksositosis. Dan kenapa sih glukosa penting bagi sel? Glukosa adalah bahan bakar utama untuk menghasilkan ATP, energi yang diperlukan oleh sel. Jadi, beberapa bahan seperti glukosa sangat penting bagi sel, tetapi tidak dapat menembus membran secara mandiri karena kelarutan lipidnya rendah dan ukurannya yang besar. Namun, sel itu memiliki cara khusus untuk memindahkan bahan-bahan ini melalui membran. Cara pertama, protein pembawa atau carrier protein, yaitu protein ini mengangkut bahan-bahan tertentu seperti glukosa melalui membran. Kedua, transport aktif, yaitu proses ini menggunakan energi atau ATP untuk memindahkan bahan melawan gradien konsentrasi. Ketiga, endositosis dan eksositosis. Proses ini digunakan untuk memindahkan bahan-bahan besar seperti protein atau partikel padat masuk atau keluar sel. Kita akan membahas mekanisme ini lebih lanjut nanti, tetapi intinya adalah bahwa sel itu memiliki banyak cara untuk memastikan bahwa semua bahan esensial dapat masuk atau keluar sesuai kebutuhan. Kelima, pentingnya transport membran dalam kehidupan. Kenapa sih transport membran itu penting bagi kehidupan sel? Tentu karena transport membran itu memastikan bahwa bahan-bahan penting masuk dan limbah keluar dari sel. Kemudian, apa sih yang terjadi jika sel itu tidak bisa mengatur lalu lintas bahan dengan baik? Sel itu tidak bisa bertahan hidup atau berfungsi dengan baik, yang dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Apa 3 contoh pentingnya transport membran dalam tubuh kita? Pertama, pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Kedua, penyerapan glukosa untuk energi. Ketiga, regulasi ion untuk fungsi saraf dan otot. Jadi, transport membran adalah proses vital yang memungkinkan sel menjalankan fungsi-fungsinya. Beberapa contoh pentingnya transport membran meliputi: pertama, pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida, yaitu memungkinkan sel bernafas. Terus, penyerapan glukosa. Glukosa adalah bahan bakar utama untuk menghasilkan ATP, energi yang diperlukan oleh sel. Kemudian,